Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok CPNS Jabar 6, kelompok 3, sub kelompok A. Kami akan menyampaikan mengenai nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, yang diterapkan dalam tempat kerja kami masing-masing. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa nilai-nilai dasar ASN yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 saat ini diterjemahkan dengan cara yang berbeda oleh setiap instansi pemerintah sehingga masing-masing memiliki core values yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan permasalahan adaptasi ASN ketika terjadi mobilitas antar instansi pemerintah. Perbedaan nilai-nilai dasar atau core values ini juga menyebabkan belum berfungsinya peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dari kumpulan nilai-nilai dasar di beberapa instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengusulkan dibuat akronim berakhlak supaya lebih mudah untuk diingat. Berakhlak merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berdasarkan core values ASN tersebut, berikut kami sampaikan praktek berakhlak dari tempat kerja kami masing-masing yang sudah dilakukan di tempat bekerja kami. Mungkin boleh dimulai dari core values berorientasi pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Yanti Permadi, asal instansi UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Akan menyampaikan terkait core value ASN berorientasi pelayanan, di mana panduan perilaku yang sudah diterapkan di UPTD Rumah Sakit Jiwa yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Pada poin ini, kami di UPTD Rumah Sakit Jiwa selalu melayani pasien dengan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Sesuai dengan tagline kami, yaitu peduli, profesional, empati, disiplin, jujur, loyal, dan inovatif. Kami dalam melakukan pelayanan selalu menyapa para pasien dengan menyilangkan tangan di kiri sebagai simbol dari peduli kesehatan jiwa Anda, lalu menyapa pasien dengan selamat pagi Bapak atau Ibu, apakah ada yang bisa kami bantu? Kemudian poin kedua dari nilai berorientasi pelayanan adalah melakukan perbaikan terus-menerus dalam memberikan pelayanan, baik pada sistem atau sarana dan prasarana. Pada sistem, kami memperbaiki sistem informasi manajemen rumah sakit, di mana pasien dapat mendaftar secara online, dan juga adanya aplikasi laboratorium, yaitu LIKA, sehingga validasi dari dokter spesialis patologi klinik untuk hasil lab bisa dipercepat. Terima kasih. Silakan dilanjutkan dengan core value selanjutnya, yaitu akuntabel. Core value selanjutnya adalah akuntabel. Nilai-nilai akuntabel di Balai Latihan Kerja Kompetensi tercermin dari adanya kontrol data peserta pelatihan. Data-data mengenai peserta pelatihan terkontrol dengan baik. Data-data tersebut meliputi data peserta yang mendaftar, seleksi administrasi, seleksi akademis, seleksi wawancara, proses pelatihan, uji kompetensi, dan data alumni. Semua data, mulai dari data jumlah peserta yang mendaftar hingga jumlah alumni yang terserap oleh industri, terorganisir dan dikontrol dengan baik. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pelaporan dan evaluasi kegiatan pelatihan. Dari paparan tersebut, BLK kompetensi telah sesuai dengan perilaku akuntabel, yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Terima kasih, Wildan. Mungkin bisa dilanjutkan dengan sharing nilai core value kompeten di tempat kerja. Mungkin dari Zaki, Muhammad Zaki, silakan. Baik, hatur nuhun kepada Dr. Nungki. Saya akan menjelaskan mengenai core value kompeten di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Saya akan menjelaskan mengenai core value kompeten di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat memiliki 8 UPTD dengan 6
UPTD sebagai BLUD. Sebagai dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang kesehatan, Dinkes Jabar telah melaksanakan tugasnya sebaik mungkin dalam menangani pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir. Lalu, tidak hanya pandemi, saat ini juga Dinkes Jabar sedang mendorong untuk dapat menurunkan angka kejadian stunting di Jawa Barat, sehingga target yang direncanakan di dalam dokumen Pemerintah Perubahan 2018-2023 dapat dicapai. Sekian penjelasan mengenai core value kompeten. Terima kasih kepada Muhammad Zaki Hidayat. Selanjutnya, core values harmonis akan di-share oleh saya Francisca Nungki Triandari. Di tempat kerja saya, yaitu di UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Untuk nilai core values harmonis ini, kami terutama para dokter melakukan pelayanan kepada pasien dan juga keluarga pasien sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, dan untuk dokter itu sesuai dengan kode etika profesi. Lalu kami juga menolong pasien dan juga membantu keluarga pasien tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Selain itu, kami di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat juga selalu berusaha untuk menunjukkan sikap toleransi, empati, dan terbuka terhadap perbedaan saat melakukan pelayanan. Dan juga kami mempererat hubungan persaudaraan dengan kolega dan juga dengan teman sejawat di unit kerja dengan saling menghargai dan sikap tolong-menolong. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjutkan dengan nilai dasar ASN loyal yang dilanjutkan oleh Yanti. Ya, terima kasih dok. Baik, saya akan menjelaskan kembali terkait core value ASN loyal, di mana panduan perilaku yang dapat dilihat atau yang sudah dipraktekkan di UPTD Rumah Sakit Jiwa, yaitu menjaga rahasia jabatan dan negara. Hal ini sudah terrealisasi atau dapat dilihat di mana pernah terdapat pasien yang merupakan yang memang notabene-nya terkenal, tetapi semua pegawai, staf, baik yang merawatnya, perawat, dokter, semuanya menjaga rahasia pasien tersebut karena hal tersebut merupakan rahasia jabatan dan juga tugas. Tidak ada yang men-speak up terkait pasien tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Yanti Permadi. Selanjutnya, core value adaptif akan dibagikan atau di-sharingkan oleh Wildan. Terima kasih. Core value selanjutnya adalah adaptif. Di era digitalisasi dan industri 4.0, BLK kompetensi beradaptasi dengan melakukan digitalisasi di berbagai bidang, di antaranya yang pertama, sebagian agenda rapat dilakukan secara daring. Kemudian yang kedua, pendaftaran tes akademik, tes wawancara dilakukan secara online untuk peserta pelatihan di BLKK kompetensi. Dari dua hal di atas, dapat diketahui bahwa BLK kompetensi telah menyesuaikan diri menghadapi perubahan, berinovasi, mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa BLK kompetensi telah menerapkan perilaku adaptif. Terima kasih. Terima kasih kepada Wildan Syarifuddin Fajar. Selanjutnya, core values yang terakhir yaitu kolaboratif yang akan dibagikan atau di-share oleh Muhammad Zaki. Dipersilahkan. Baik, Dok. Untuk Muhammad Zaki. Untuk kolaboratif di Dinkes Jabar ada kolaboratif eksternal dan internal. Yang pertama eksternal, belum lama ini Dinkes Jabar melakukan kerjasama lintas sektor, lintas program dalam pendirian Balai Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba atau Balarea oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat. Balai ini didirikan dalam upaya penanganan terhadap ketergantungan narkoba di Jawa Barat. Rencananya, Dinkes Jabar akan mengirimkan tenaga kesehatan dan kebutuhan fasilitas kesehatan lainnya yang berasal dari rumah sakit jiwa dalam waktu dekat. Lalu secara internal, tentu selain koordinasi bidang, antar bidang juga,
Setelah apel pagi selalu diadakan rapat struktural pimpinan di Dinkes Jabar. Kepala-kepala bidang melaporkan kegiatan, agenda, dan rencana kerja kepada kepala dinas dan atau sekretaris dinas. Dari kepala dinas dan atau sekretaris dinas melakukan pengarahan berdasarkan laporan dari kepala bidang ataupun menyampaikan instruksi langsung dari sekretariat daerah yang mewakili gubernur atau juga Kementerian Kesehatan. Sekian mengenai kolaboratif. Baik, terima kasih Zaki. Demikian hasil sharing dari mengenai core values ASN berakhlak dari setiap tempat kerja kami, dan ternyata untuk implementasinya bisa bermacam-macam namun tetap memegang teguh nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih.